Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di cerita tentang tumbuhan. Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana caranya menanam buah naga. Di belakang saya ini ada buah naga yang sedang tanaman buah naga yang sedang berbuah, teman-teman. Sebenarnya buah naga itu cukup mudah ya untuk kita budidayakan. Jadi kita lihat bagaimana caranya ya teman-teman. Tanaman buah naga ini cukup mudah untuk dibudidayakan teman-teman. Jadi saya tanam ini sekitar 2 tahun yang lalu. Saya minta ke tetangga tangkainya, lalu saya sekiranya dikasih sekitar 2 tangkai. Nah, tinggal saya tanam di tanah dan ternyata tumbuh dengan mudah seperti ini. Nah, teman-teman jika ingin membudidayakan buah naga juga di rumah, teman-teman tinggal pilih tangkai yang sudah pernah berbuah sebelumnya, karena kalau misalkan tangkai yang sudah pernah berbuah sebelumnya itu akan memudahkan proses pembuahan untuk berikutnya. Jadi kalau misalkan kita mencabut atau memotong tangkai untuk kita budidayakan di rumah yang belum pernah berbuah sebelumnya, kecenderungan untuk berbuah itu lebih lama dibandingkan dengan tangkai yang sudah pernah berbuah sebelumnya. Jadi teman-teman kalau misalkan memiliki rekan yang memiliki tanaman buah naga dan mau meminta karena mau mencoba menanam di rumah, minta tangkai yang sudah pernah berbuah sebelumnya. Nah, di sini ada tangkai yang sudah pernah berbuah sebelumnya. Jadi teman-teman tinggal gunting tangkai tersebut dan sedikit dipotong ujungnya, dan itu siap untuk ditanam, teman-teman. Di sini ada tangkai buah naga yang sudah pernah berbuah sebelumnya, teman-teman. Jadi kita tinggal potong di ujungnya saja. Ya, harap hati-hati karena ini kan berduri ya, seperti buah kaktus, seperti tanaman kaktus, teman-teman. Nah, ini adalah tangkai buah naga yang sudah pernah berbuah sebelumnya. Jadi kita pilih untuk kita tanam di media tanam yang baru. Kalau teman-teman mau menanam di polybag atau di pot pun bisa, teman-teman. Asalkan teman-teman bisa siapkan tanah yang baik, yang subur. Teman-teman bisa beli di toko tanaman mungkin ya, untuk tanah-tanah yang sudah memiliki pupuk di dalamnya. Karena dengan tanah yang baik, cenderungan untuk mengeluarkan akar itu akan lebih mudah, teman-teman. Oke, sekarang kita coba potong bawahnya agar bisa lebih mudah proses perkembangan akar di bawahnya pada saat kita tancapkan di tanah yang baru. Oke teman-teman, ini sudah kita potong ya ujungnya ya. Kenapa kita harus memotong ujungnya seperti ini? Karena ini akan memudahkan munculnya akar pada saat kita tanam di tanah ya teman-teman. Jadi dia akan lebih cepat berkembang pada saat nanti dimasukkan ke dalam tanah. Oke, sekarang kita coba masukkan ke media tanam yang baru ya teman-teman. Nah, kita tinggal masukkan batang yang sudah kita potong tadi ujungnya ke dalam tanah yang sudah kita persiapkan. Oke, semudah itu teman-teman. Jadi buah naga itu cukup mudah untuk berkembang, dan proses penyiramannya mungkin kita bisa siram sehari sekitar 2 kali agar dia bisa tumbuh dengan baik. Untuk pupuk, teman-teman bisa menggunakan pupuk yang tersedia di ini ya, di tempat-tempat penjual tanaman. Nah, beberapa waktu lalu saya sempat menggunakan Vetsin atau Mecin, teman-teman. Apapun mereknya ya. Nah, Vetsin atau Micin itu bisa membantu juga teman-teman untuk proses pertumbuhan buah naga, dan cukup bagus. Sudah saya praktekkan beberapa waktu lalu, saya coba menggunakan Micin, dan ternyata alhamdulillah dengan usaha tersebut
buah naganya cepat berbuah. Ya, setelah kita tanam, nanti kita tunggu. Nah, mungkin sekitar beberapa hari dan 1 minggu lah mungkin ya, akan mulai tumbuh akar baru, dan itu menandakan bahwa buah naga itu sudah berhasil ya kita pindahkan ya. Buah naga itu sebenarnya tanaman yang merambat ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman akan menanamnya di pot atau di polybag, teman-teman harus sediakan tongkat penyangga ya teman-teman, agar dia bisa tersangga dan tumbuh dengan baik, karena dia harus merambat ya. Ya, karena saya ada tembok yang bisa digunakan sebagai rambatan dari buah naga ini, jadi saya tidak memakai penyangga ya untuk menumbuhkan buah naga ini. Jadi saya cukup meletakkan buah naga ini di dekat tembok yang jadi media rambat bagi buah naga tersebut. Ya, pada prosesnya nanti tanaman buah naga ini akan belajar berbuah. Nah, pada saat dia belajar berbuah, dia akan memunculkan bunga-bunga seperti ini yang masih kecil. Mungkin akan ada beberapa kali proses kerontokan ya. Jadi teman-teman tidak perlu risau kalau misalkan dia belajar berbunga seperti ini, akan mengalami proses kerontokan berkali-kali dan tidak berhasil untuk berbuah. Nah, setelah dia sudah cukup matang, sudah cukup tua usianya, dia akan mulai berbuah dan tidak mengalami kerontokan lagi. Setelah dia berhasil belajar berbuah, dia akan berbunga seperti ini. Bunganya akan mekar teman-teman. Biasanya bunganya itu akan mekar di malam hari, dan itu adalah proses dimana proses penyerbukan itu terjadi. Kalau berhasil, dia akan mulai membesar seperti ini bunganya dan berubah menjadi buah. Setelah sekitar 2 tahun, buah naga ini saya tanam di sini dengan pupuk yang secukupnya teman-teman. Tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa saya menggunakan micin ya, atau vetsin. Mereknya bisa apa saja teman-teman, dan itu cukup bagus hasilnya untuk buah naga tersebut. Nah, dalam jangka waktu sekitar 2 tahun, buah naga ini sudah mulai belajar berbunga dan akhirnya berbuah seperti ini. Sudah lumayan banyak teman-teman buahnya. Nah, buah naga ini yang sudah mulai merah kelopaknya, mungkin sekitar 2 atau 3 hari lagi dia sudah bisa kita panen nih, sudah bisa kita petik buah naganya. Ya teman-teman, ternyata cukup mudah juga ya untuk menanam buah naga di rumah kita sendiri. Dalam jangka waktu 1,5 sampai 2 tahun dia sudah mulai menghasilkan seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa mulai mencoba di rumah. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.